Terbukti nyata sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim tuh, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Nah, saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya. Mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang. Masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak, saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden dasar, apa batal semua itu? Kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya bahwa itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu, karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya, karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu, menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok, seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu.
Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah mendengarkan beberapa informasi dari saudara-saudara kita tentang ijazah Jokowi, dan teman-teman juga sudah menonton beberapa cuplikan video mengenai titik terang ijazah Jokowi. Dari penjelasan dari awal video mengenai ijazah Jokowi, bahwasannya ketika diberikan terhadap hakim bahwa ijazah Jokowi itu hanyalah fotokopi yang dilegalisir. Jadi terbukti ya, ini akan menjadi kecurigaan masyarakat bahwasanya ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya itu benar-benar terbukti ijazah Jokowi palsu. Tetapi dalam hal ini sudah beberapa bulan bahwa ijazah Jokowi ini belum terselesaikan begitu. Jadi kecurigaan masyarakat akan lebih kuat bahwasannya ijazah Jokowi ini benar-benar palsu. Karena banyaknya yang temuan-temuan baru tentang ijazah Jokowi, banyaknya perbedaan-perbedaan dari alumni-alumni UGM tentang ijazah Jokowi dalam segi foto, dalam segi stempel, banyak sekali ya kecurigaan-kecurigaan bahwasannya ijazah Jokowi ini hanya sebuah rekayasa. Saya tidak tahu pasti, tetapi kita lihatlah info ke depannya. Nah, yang kedua tentang yang telah disampaikan oleh saudara kita Prof. Mahfud. Ini menurut saya sangat sangat gentle ya, sangat pintar, dan saya juga mengakui bahwa Prof. Mahfud ini adalah orang intelektual dan sangat cerdas, dan saya juga sangat memfavoritkan dan saya juga ngefans ya, terhadap Prof. Mahfud ini, karena selain dia pintar, dia juga jujur dan dia bekerja untuk negara dan tidak ada embel-embel. Jadi saya sangat mengaspirasi terhadap Prof. Mahfud tersebut. Nah, Prof. Mahfud menjelaskan tentang yang beredar saat ini soal ijazah Jokowi, dan dia mengatakan soal ijazah Jokowi ini ya menurut dia tidak ingin ikut campur, dan karena tidak ada kerugian bagi dia bahwapun itu terbukti, tetapi ketika terbukti palsu ya harusnya dia menjalani proses hukum kalau benar-benar terbukti bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah palsu. Jadi begitu ya. Dari penjelasan dari Prof. Mahfud ini memang sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita tidak keliru, dan kita juga diajarkan tentang bagaimana hukum dalam kepresidenan tentang ijazah atau persyaratan-persyaratan, kenapa bisa lolos dan kenapa bisa diajukan untuk sebagai capres ataupun cawapres. Menurut saya ilmu yang telah disampaikan oleh saudara Prof. Mahfud ini sangat benar dan cukup jelas untuk pencerahan bagi masyarakat. Nah, di sini kami bacakan sedikit informasi tentang Prof. Mahfud. Mahfud MD belak-belakan tak mau gugat ijazah Jokowi, ternyata ini alasannya. Nah, ini alasannya teman-teman, kenapa Prof. Mahfud tidak menggugat ijazah Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengungkap alasan tidak mau ikut-ikutan menggugat ijazah mantan Presiden Jokowi. Selain tidak memiliki kerugian apapun, hasil gugatan tidak akan ada pengaruh pada sistem tata negara Indonesia. Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam program Bikin Terang berjudul Mahfud Belak-Belakan Pemajulan Gibran. Jaksa vs Polisi hingga TNI jaga kejaksaan yang dikutip dari kenalan YouTube. Nah, menurut isu ijazah palsu Jokowi mencuat saat dirinya masih menjabat Menteri Kabinet Indonesia Maju, namun isu tidak pernah
menjadi pembahasan di kabinet. Gak ada pembahasan di kabinet, tapi sudah ada pengadilan, sudah ada penggugat. Itu zaman saya masih menteri. Itu urusan pengadilan. Dia kabinet tidak pernah dibahas karena kita anggap tidak menjadi masalah pemerintahan. Menurutnya, waktu itu sudah ada 2 gugatan soal ijazah Jokowi yang diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Namun kedua penggugat itu kemudian dinyatakan tidak diterima. Tidak terima, tidak berwenangan karena baik pidana maupun perdata. Kalau menggugat soal ijazah itu harus ada orang yang dirugikan, lalu ada yang menggugat, itu ruginya apa? Ada nggak rugi? Seumpama ijazah saya palsu, katanya. Mahfud yang menjelaskan syarat utama menggugat sebuah ijazah adalah ada kerugian yang ditimbulkan. Pelapor harus bisa membuktikan adanya kerugian yang dialami. Ya benar sekali ya teman-teman. Jadi ada nggak kerugian seumpama ijazah saya palsu? Ada nggak boleh gugat dong? Ada nggak rugi? Itu hukum perdata harus dirugikan. Di tata negara juga diperbutkan melawan hukum juga jangan sembarangan. Pak, gugatan bukan sekatan perdata, perbuatan melawan hukum. Loh, perbuatan melawan hukum pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Atas dasar prinsip tersebut, kata Mahfud dirinya nggak ikut-ikutan menggugat ijazah Jokowi karena sudah tidak berdampak apapun. Untuk perdata saya nggak punya kerugian apapun, ijazah asli atau palsu untuk dipidanakan itu sudah diurus. Kan, pidana itu sudah diwakili oleh badan hukum politik, nggak usah ikut ribut-ribut. Yang namanya baris krim kan badan hukum politik, nanti akan ada pengadilan pidana, kan seperti itu, nggak akan ada pengaruh ke tata negara. Ya jelas ya teman-teman, karena ini juga tidak pengaruh dalam tata negara, tapi yang pasti masyarakat akan tetap menuntut bahwasannya adanya ketransparan dari ijazah tersebut, adanya ketransparan dari Jokowi, apakah benar-benar dari tamatan dari UGM, apakah benar-benar ijazahnya palsu atau benar. Yang pasti dalam persyaratan dalam KPU sebagai capres, KPU persyaratan untuk meloloskan sebagai capres atau capres harusnya melalui tahap proses administrasi yang dimana ijazah tersebut harus asli dan berbagai macam. Tetapi dalam hal ini KPU juga tidak memberikan akses terhadap masyarakat. Yang pasti tanggapan dari masyarakat atau kecurigaan masyarakat akan lebih efektif, akan lebih konkret bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah palsu. Karena dari pihak KPU pun tidak memberikan akses, maka ini adalah sebuah kerugian karena itu hak dari kewajiban dari masyarakat atau rakyat untuk melihat riwayat pendidikan dari Gibran ataupun Joko Widodo. Yang pasti ya masyarakat harus selalu mendesak KPU dan mendesak Gibran untuk menunjukkan ijazahnya itu apakah benar-benar palsu atau asli. Ya begitu ya teman-teman. Tapi menurut saya dari informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Mahfud itu, selagi tidak merugikan tata negara, yang pasti ya itu urusan dari hakim atau tindak pidana yang merasa dirugikan tentang ijazah Jokowi, apakah benar palsu atau tidaknya. Begitu ya teman-teman. Menurut saya jelas ya. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.